Kepolisian Republik Indonesia menjadi sorotan publik karena sejumlah peristiwa yang terjadi berkaitan dengan institusi dalam beberapa waktu terakhir. Sejumlah aparat kepolisian di berbagai wilayah terlibat dalam kasus kekerasan, dugaan tak profesional dalam menangani kasus, hingga keterlibatan dalam tindak kriminal. Lalu ada apa dengan kepolisian negeri ini? Berikut laporan khas redaksi. Suasana duka menyelimuti kediaman Bribtu Hairul Tamimi di Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat pada Selasa. Anggota Polres Lombok Timur ini tewas setelah ditembak rekannya sendiri sesama anggota kepolisian di Lombok Timur kemarin sore. Keluarga tidak menyangka korban yang masih lajang ini menghembuskan nafas terakhir dalam kondisi mengenaskan. Keluarga meminta agar polisi bisa memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku. Sekarang sudah informasi dari dia bahwa adik ini kecelakaan dalam melaksanakan tugas. Oh, kecelakaan. Dan akan kita berharap pada pihak kepolisian untuk secepatnya bertindak hukum. Pemakaman dilakukan di kampung halaman korban, dilakukan secara militer dan dipimpin oleh Kapolres Lombok Timur. Polisi masih melakukan pemeriksaan untuk mengungkap motif pembunuhan, di mana pelakunya tidak lain adalah rekannya sendiri, anggota kepolisian. Hasil otopsi, hasil koordinasi dengan dokter, korban meninggal karena tertembak peluru. Ya. Ada berapa tembakan, Pak? Ya, itu untuk detailnya nanti secara ini mungkin dokter forensik yang menjelaskan. Tapi sebab kematian yang menyebabkan korban meninggal dunia adalah karena tertembak. Jika menengok dalam beberapa waktu terakhir, sederet tindakan polisi menuai kontroversi masyarakat sepanjang September hingga Oktober 2021. Beberapa di antaranya terekam kamera kemudian menjadi viral dan mendapatkan sorotan publik. Mulai dari langkah polisi menutup penyelidikan kasus dugaan pencabulan yang dilakukan ASN terhadap 3 anaknya di Luwu Timur, Sulawesi Selatan pada 2019 yang muncul di publik dan menjadi kontroversi. Ada lagi tindakan represif polisi saat membubarkan unjuk rasa mahasiswa di depan kantor Bupati Tangerang pada Rabu 13 Oktober lalu. Adalah Brigadir NP, terekam membanting mahasiswa hingga terkapar. Akibatnya, sang mahasiswa harus melakukan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit. Brigadir NP diproses hukum oleh Bid Propam Polda Banten meskipun sudah meminta maaf kepada korban. Kasus lainnya, anak seorang tersangka di Parigi, Sulawesi Tengah mengaku ditiduri oleh Kapolsek Parigi, Ibtu IDGN, dengan iming-iming ayah akan dibebaskan. Menyikapi beberapa kasus arogansi dan pelanggaran etika oleh anggota kepolisian, Komisi Kepolisian Nasional buka suara. Kompolnas mendesak pimpinan Polri harus menjadi contoh bagi anggotanya. Karena akibat nilas titik rusak susu sebelanga gitu ya, karena viral terus kemudian menjadikan pandangan seolah-olah banyak anggota kepolisian yang nakal-nakal. Nah, untuk menghadapi hal ini diperlukan sebetulnya pimpinan yang merawat anggotanya dengan baik. Lalu apa yang bisa diharapkan dari masyarakat melihat kasus demi kasus pada aparat penegak hukum negeri ini? Masalah-masalah yang mendera kepolisian akhir-akhir ini diyakini merupakan puncak gunung es dari beragam persoalan sistemik yang kronis dan akut. Kapolri seharusnya mampu mengakselerasi konsolidasi internal dengan memanfaatkan kritik publik yang mengemuka secepat mungkin. Di titik ini, Polri harus mampu menjawabnya dengan prestasi, transparansi, dan tanggung jawab. Karena jika tidak, kekecewaan masyarakat akan bertambah panjang.